Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Irwanto. Hari ini kita akan belajar mengenai pengkajian status kognitif pada lansia dengan menggunakan instrumen. Ada 3 instrumen ya yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah menggunakan instrumen MMSE seperti ini, Mini Mental State Examination. Yang kedua adalah dengan menggunakan HVLT, Hopkins Verbal Learning Test. Di kedua instrumen ini, baik itu MMST dan HVLT ini memang sering kita gunakan, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau MMSE ini berdasarkan riset atau penelitian yang telah saya buat. Kalau MMSE ini lebih ke memori jangka panjang, ya. Sedangkan HVLT ini lebih ke memori jangka pendek gitu. Jadi ini mungkin kalau kita lihat di beberapa institusi seperti rumah sakit, panti breda, klinik gitu ya, atau poligeriatri, beberapa menggunakan instrumen MMSE karena ini memang lebih familiar dan lebih lama memang gitu ya, dengan menggunakan instrumen MMSE. Sedangkan untuk yang HVLT memang ini baru dan baru beberapa ini kami kembangkan. Perbedaan di antara kedua instrumen ini, untuk yang HVLT memang ini jarang dipakai, tapi ini kalau dipakai di lansia, terutama lansia di Indonesia memang cocok begitu. Karena memang yang kita gali, yang kita assessment, yang kita kaji adalah status kognitif atau daya ingat pada lansia, terutama adalah daya ingat jangka pendek. Karena kita ketahui bahwa pada lansia yang mengalami penurunan kognitif atau penurunan demensia, itu yang menurun adalah kemampuan daya ingat jangka pendeknya, gitu ya. Sedangkan memori jangka panjangnya masih bagus. Sesuai dengan teori seperti itu gitu ya, sesuai dengan teori yang kita pelajari kemarin tentang penurunan sistem kognitif pada lansia. Itu mengenai HVLT maupun MMSE. Dan ada satu instrumen lagi, yaitu adalah SPMSQ. Singkatannya adalah Short Portable Mental Status Questionnaire. Kalau SPMSQ di sini lebih ke status intelektual pada lansia, begitu ya. Jadi berbeda, kalau yang tadi status kognitif, sedangkan SPMSQ adalah status intelektual pada lansia. Jadi ketiga instrumen ini sebenarnya banyak teman-teman, sebenarnya banyak beberapa instrumen, tapi yang aplikatif dan sering digunakan untuk mengkaji status kognitif maupun intelektual pada lansia adalah ketiga instrumen. Untuk itu pada praktikum hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya melakukan proses assessment atau pengkajian kepada lansia, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa pada lansia perlu pendekatan yang khusus, perlu teknik komunikasi yang khusus dibandingkan dengan kelompok usia selain lansia. Begitu kira-kira. Baik, teman-teman, kita akan mencoba untuk membahas per masing-masing instrumen, gitu ya. Yang pertama adalah untuk instrumen MMSE, ya. Ada 5 item. Jadi tolong diperhatikan semuanya, gitu ya. Silahkan dibuka buku praktikumnya. Jadi untuk yang MMSE ini ada 5 item. Yang pertama adalah orientasi. Untuk orientasi itu ada 2 item, ya. Yang pertama adalah kita tanyakan kepada lansia mengenai tahun, musim, bulan, tanggal, dan hari apa. Di sini ada 5 pertanyaan. Jadi ada 5 pertanyaan. Nanti lansianya bisa menjawab berapa dari 5 itu kita tuliskan di kolom nilai. Ya, misalkan kita tanyakan tahun berapa sekarang? 2021 berarti benar. Kalau lansia menjawab tahun 2020 berarti salah, gitu ya. Begitu juga dengan musim, perlu kita ketahui bahwa pada instrumen ini, gitu ya, karena kita mengadop instrumen di luar negeri, musimnya banyak di sana, gitu ya. Kalau sekarang ini
di Indonesia musimnya adalah musim cuaca gitu ya, bukan musim buah, tentunya bukan musim buah. Jadi untuk musim cuaca di Indonesia hanya ada kemarau dan penghujan begitu. Nah, musim bulan, nah ini juga bulannya kita harus menyesuaikan dengan persepsi dari lansia. Misalkan kalau kita kan taunya bulan itu kan bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember gitu ya. Tidak banyak lansia yang tidak tahu gitu ya. Artinya ada beberapa lansia yang tidak tahu tentang bulan-bulan Januari sampai Desember tadi, dan beberapa lansia terutama di Jawa di sini taunya adalah bulan Jawa, misalkan bulan Suro, Sapar, Rejeb gitu ya. Muharram gitu ya, kalau misalkan di bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bulan-bulan seperti itu kita harus tahu gitu ya, bukan berarti salah, tapi kita harus tahu apakah yang disebutkan oleh lansia itu sesuai atau tidak. Tentunya kita sebagai perawat harus tahu. Banyak kok sekarang di handphone, Google gitu ya, melihat kalau bulan dalam Islam atau dalam Jawa tadi kira-kira saat ini nih bulan apa, memasuki bulan apa gitu ya. Sehingga kita tidak salah menilai. Begitu juga dengan tanggal gitu ya, tanggal berapa dan hari apa sekarang. Mengenai hari pun juga ini persepsinya banyak, terutama di Jawa gitu ya, mungkin Bali juga ada beberapa yang seperti itu. Kalau di Jawa itu kan kalau kalender kita hari itu kan jelas ya 24 jam. Kalau udah di atas jam 23.59, misalkan jam 00 udah harinya udah hari esoknya gitu ya. Tapi di Jawa kadang ada yang persepsinya berbeda. Kadang sudah di atas jam 6 gitu ya, 6 malam udah harinya udah hari esoknya. Misalkan sekarang ini hari Jumat. Saat ini karena masih pagi gitu ya, masih beberapa lansia mengatakan ini hari Jumat. Tapi ada juga yang kalau misalkan saya pas waktu pengkajian lansia hari Jumatnya jam 7, beberapa mengatakan itu sudah hari Sabtu, malam Sabtu gitu ya, malam Sabtu. Beberapa mengatakan itu sudah hari Sabtu. Tapi secara keseluruhan mereka sudah tahu saat ini, tahu gitu ya, bahwa hari, tanggal, bulan menggunakan bahasa Indonesia. Ini hanya pengetahuan di luar saja ya. Kadang kita menjumpai beberapa hal-hal yang di luar apa yang kita perkirakan sebelumnya. Itu orientasi mengenai waktu ya. Yang kedua adalah orientasi mengenai tempat. Ini juga ada 5 pertanyaan. Negara mana, provinsi mana, yang kedua, yang ketiga kota mana sekarang, desa mana, ruang atau tempat. Intinya di antara tempat ini juga fleksibel ya. Artinya kalau misalkan kita pengkajian pada lansia ini kebetulan di desa, di komunitas ya. Kalau komunitas masih cocok, negara, provinsi, kota, desa, ruang atau tempatnya ada di mana. Tapi kalau kita mengkaji lansia yang ada di rumah sakit atau di institusi panti Wereda misalkan, itu kita bisa modifikasi. Misalkan negara mana, provinsi mana, kota mana, panti Wereda mana gitu ya, ruangan atau wisma apa sekarang ini gitu ya. Jadi bisa kita modifikasi dengan menggunakan nama rumah sakit atau nama institusi tadi atau panti Wereda dan wisma atau ruangan atau bangsal yang sedang ditempati saat ini. Begitu. Itu untuk orientasi. Yang kedua adalah untuk registrasi. Untuk registrasi ini kita menyebutkan 3 buah nama benda ya, yaitu adalah apel, meja, koin. Setelah kita menyebutkan ketiga nama benda tadi, lansia diminta untuk menyebutkan kembali. Kalau benar 3-tiganya, poinnya 3. Kalau benar 2 ya 2. Kalau salah semuanya ya 0. Terus yang ketiga adalah atensi dan kalkulasi. Di sini bisa menggunakan hitung-hitungan, bisa menggunakan kata begitu ya, atau huruf. Yang sering kita pakai dengan menggunakan hitung-hitungan tadi. Misalkan ini memang sengaja begitu ya, agak sulit gitu ya. 100 dikurangi 7 gitu ya. Nanti hasilnya berapa? Dikurangi 7 lagi. Hasilnya berapa? Dikurangi 7 lagi sampai 5 jawaban. 100 kurangi 7, kurangi 7 lagi, kurangi 7 lagi gitu ya. Kalau salah ya berarti ya udah coret, gak dihitung. Kalau 5-5-nya benar semuanya, ya maka poinnya adalah 5. Begitu juga dengan
Kalau misalkan angka-angka tadi agak kurang, lansia bisa kita gunakan opsi yang kedua, yaitu dengan mengeja kalimat kata gitu ya. Misalkan katanya adalah bunga gitu ya. Bunga nanti BUNGA gitu ya. Nanti dieja dari belakang apa gitu ya. A misalkan, oh ya benar. G misalkan, N, U, B. Tapi itu agak susah, agak susah kalau mengeja. Jangankan orang tua ya, kita aja agak susah gitu untuk mengeja terkait dengan hal itu. Biasanya pakai hitung-hitungan. Oke, yang kelima adalah recall. Recall itu mengingat kembali apa yang telah kita sampaikan tadi, misal yang registrasi tadi ya, ketiga nama benda. Apa tadi? Misalkan apel, meja, koin, oh, benar. Atau misalkan apel, meja, jam dinding, oh salah, nilainya 2 gitu ya. Apel saja nilainya 1 gitu. Kita tuliskan di poin di kolom nilai tadi. Dan yang terakhir di sini adalah bahasa. Bahasa ini ada beberapa ya. Jadi pasien disuruh menyebutkan nama benda yang ditunjukkan. Misalkan nanti menunjukkan ini apa mbak gitu ya. Ini apa mbak? Menunjukkan beberapa nama benda yang kita pegang. Terus pasien atau lansia disuruh mengulang kata-kata namun tanpa bila, ya. Jadi namun tanpa bila. Kalau benar semuanya maka nilainya 1. Kalau salah ya 0. Nah, oke. Yang ke-8 ini ada 3 perintah gitu ya. Yang pertama adalah perintah ngambil kertas dengan tangan. Yang kedua melipat kertas jadi 2. Dan yang ketiga meletakkan kertas yang dilipat tadi di atas meja. Tapi perintahnya itu jadi satu kesatuan. Misalkan, ambil kertas dengan tangan Anda, lipat menjadi 2 dan letakkan di lantai. Misalkan lansia cuma mengambil saja, maka nilainya 1. Tapi mengambil dan melipat nilainya 2. Mengambil, melipat dan meletakkan nilainya 3. Begitu ya, ada 3 perintah harus dilakukan semuanya. Yang ke-9 adalah kita menulis perintah. Misalkan perintahnya pejamkan mata Anda dan nanti disuruh pasien lansia disuruh melakukan apa yang telah kita tulis, benar atau tidak gitu ya. Dilakukan tidak, nilainya 1 kalau benar, kalau enggak 0 gitu ya, kalau salah 0. Dan yang ke-10 pasien disuruh menulis secara spontan. Apa aja tulis, apa yang dirasakan saat ini, misalkan apa yang ada di pikiran lansia saat ini, misalkan silakan dituliskan mbak gitu ya, misalkan. Kalau benar 1, kalau salah 0. Dan terakhir adalah suruh menggambar. Kita menggunakan contoh gitu ya. Gambarnya sebenarnya tidak harus persis gitu ya, sampai ukurannya berapa, kemiringannya berapa derajat, ukurannya berapa senti, tidak. Yang penting ini adalah gambar segi 5. Yang penting nanti lansianya menggambarkan bentuknya segi 5, udah benar, nilainya 1. Tapi kalau misalkan segi 4 salah, segi 3 salah gitu ya, segi 6 salah gitu ya. Sebenarnya intinya di situ. Di gambarnya itu adalah segi 5 dan itu beririsan gitu. Nah, setelah selesai karena ini instrumen ya, kita jumlahkan semuanya per masing-masing item tadi, kita jumlah dan kita total, kita lihat interpretasinya, atau kita lihat bagaimana sih hasilnya, apakah ini terjadi penurunan kognitif atau tidak gitu. Kalau misalkan, nah ini ada beberapa metode ya. Ada 4 metode. Biasanya sering kita lihat patokannya adalah dengan menggunakan cut off point gitu ya, COP, cut off point atau single cut off gitu ya, dengan menggunakan angka skor 24. Artinya kalau misalkan kurang dari 24 maka tidak normal. Maka lansia mengalami penurunan nilai kognitif. Kalau lebih dari 24 bisa dikatakan normal. Atau juga bisa menggunakan range. Di sini range kurang dari 21 kemungkinan demensia lebih besar, lebih dari 25 kemungkinan demensia lebih kecil. Tapi ini jarang kita pakai gitu ya. Dan kita bisa melihat juga dari tingkat pendidikan. Nah, ini dilihat, makanya perlu kita kaji tingkat pendidikan lansia ini kira-kira apakah tidak sekolah, apakah hanya lulusan SD, SMP dan selanjutnya. Ini ada masing-masing skornya. Ya. Dan tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahan ini juga sering kita pakai gitu ya. Jadi untuk mengukur bahwa ada kelainan enggak, kelainannya berat, ringan atau sedang. Biasanya kalau 0 sampai 17 di kelainan kognitif berat, ya, mengalami gangguan kognitif berat.
Sedangkan 18 sampai 23 mengalami gangguan kognitif ringan dan 24 ke atas tidak mengalami gangguan kognitif. Itu yang sering kita pakai ya, teman-teman. Berikutnya adalah HVLT. Nah, ini juga mirip gitu ya. Seperti kita ketahui tadi bahwa MMSE itu adalah untuk kognitif memori jangka panjang ya. Kalau HVLT ini adalah memori jangka pendek. Ini ada 12 pertanyaan kata yang kita sebutkan gitu ya. Kita semuanya 12 itu kita sebutkan di awal. Setelah itu nanti pasien diminta untuk menyebutkan seingat pasiennya ada berapa yang ingat. Misalnya dari 12, singa, intan, kuda, tenda, aki dan lain sebagainya, hanya ingat singa saja, maka kita centang singa saja. Singa dan intan kita centang 2 ya. Singa, intan yang kita sebutkan tadi nggak ada, misalkan kucing. Nah, kucing nggak ada, berarti nggak dihitung. Jadi kita tuliskan kata yang salah di dalam kolom, ada kata yang salah ya, tuliskan kucing, nggak ada gitu ya, nggak kita hitung. Nah, prinsipnya di sini gitu ya, kita menyebutkan, perawat menyebutkan 12 kata. 12 kata secara bersamaan dan jeda antar kata adalah jeda antar kata adalah 1 detik gitu ya. Jadi jedanya adalah 1 detik, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepat gitu ya. Kayak singa, intan, kuda gitu ya. Jangan singa, intan, kuda atau singa lama banget setelah 3 detik misalkan. Intan terlalu lama nanti juga lupa nanti gitu ya. Nah, sampai nanti percobaan 1 ini kita sebutkan semuanya. Jeda antara percobaan 1 ke percobaan 2 karena ada 3 percobaan ya. 1 dan 2 ini kita kasih jeda sekitar 10 sampai 15 detik sampai benar-benar nggak ngerti atau nggak ingat gitu ya. Sampai benar-benar nggak ingat 10 sampai 15 detik baru beralih ke percobaan 2, sama seperti percobaan pertama tadi kita sebutkan lagi dari awal 12 kata. Ya. Kita tunggu sampai 10 sampai 15 detik tidak ada jawaban, lansia sudah menyerah, kita ke percobaan ketiga. Nah, setelah itu kita jumlahkan percobaan pertama, kedua, ketiga, kita jumlahkan, kita tambahkan, kita total ya, kita lihat interpretasinya, hasilnya. Kalau misalkan nilainya 0 sampai 18 maka maka mengalami gangguan kognitif atau daya ingat. Poinnya 19 sampai 36 maka tidak mengalami gangguan daya ingat. Gitu ya, untuk yang HVLP. Selanjutnya untuk intelektual kita menggunakan SPMSQ. Ini ada 10 pertanyaan. Ini gampang ya. Jadi yang pertama jawabannya hanya benar dan tidak saja gitu ya. Kalau misalkan benar poinnya 1, salah ya 0 gitu. Hampir mirip gitu ya SPMSQ. Kita tanyakan yang pertama tanggal berapa, yang kedua hari apa sekarang, yang ketiga di mana tempat ini, gitu ya, apa nama tempat ini, yang keempat berapa nomor telepon Anda. Kalau misalkan nggak punya nomor telepon bisa kita tanyakan alamatnya di mana, gitu ya. Terus usianya atau umurnya berapa, ya, usia Anda berapa saat ini, kapan Anda lahir. Yang ketujuh, siapa presiden Indonesia sekarang? Ini agak susah memang gitu ya. Yang kedelapan, siapa presiden sebelumnya, gitu ya. Yang kesembilan, siapa nama ibu Anda. Yang kesepuluh, ini kurang-kurangan, nah, tapi kurangnya agak lebih sederhana. 20 dikurangi 3 hasilnya berapa, dikurangi 3 lagi sampai nanti bilangan yang terkecil sampai tidak bisa dikurangi. Itu kita tanyakan ya. Lebih mudah jawabannya hanya benar atau salah saja, beda dengan MMSE tadi. Setelah itu kita lihat jumlah kesalahannya berapa, bukan jumlah benarnya ya, tapi jumlah salahnya berapa. Kalau salahnya 0 sampai 2 itu fungsi intelektual utuh, salahnya 3 sampai 4 intelektual ringan, 5 sampai 7 intelektual sedang, 8 sampai 10 kerusakan intelektual berat. Tapi kita bisa memaklumi tingkat, sekali lagi ya, tingkat pendidikan lansianya tadi apa. Misalkan SD maka atau di bawahnya atau tidak sekolah, maka kita bisa maklum bahwa pasien
ini bukan terjadi, sebenarnya bukan terjadi kerusakan intelektual gitu ya, tapi memang karena tidak sekolah gitu ya. Itu makanya ada catatan khusus, misalkan hasilnya SPMSQ-nya katakanlah 3 gitu ya. Kerusakannya 3 atau salah 3, tapi memang kita lihat bahwa pasien atau lansia ini tidak sekolah gitu ya, atau SD, maka itu bisa kita maklumi. Sebenarnya adalah terjadi normal, bukan terjadi kerusakan intelektual. Bisa juga ini di luar negeri ya, kalau misalkan beberapa referensi mengatakan kalau terjadi pada subjek kulit hitam atau ras hitam itu juga bisa kita maklumi gitu ya. Tapi kalau di tempat kita kayaknya semuanya sama gitu ya. Oke, saya kira seperti itu. Kita langsung praktek saja bagaimana caranya melakukan asesmen atau pengkajian kepada lansia dengan menggunakan ketiga instrumen. Oke. Oke, selamat pagi Mbak Bunga. Ya, selamat pagi. Benar ya Mbak Bunga ya? Ya, Nah, gimana kabarnya Mbak Bunga hari ini? alhamdulillah baik Pak. Bisa tidur nggak semalam? Bisa? Nggak ada masalah ya? Tidak ada. Ya, baik Mbak Bunga, perkenalkan nama saya Perawat Rizky. Hari ini saya akan bertanya-tanya kepada Mbak Bunga mengenai kemampuan daya ingat, gitu ya. Kemampuan daya ingat, apakah Mbak Bunga masih bagus atau mengalami kekurangan? Jadi untuk saat ini nanti saya akan bertanya kurang lebih sekitar 15 menit. Kalau misalkan nanti Mbak Bunga merasa capek atau pengen ke belakang, nanti silakan Mbak Bunga sampaikan saja, gitu ya. Untuk saat ini apakah Mbak Bunga pengen ke belakang? Tidak. Pengen ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum saya tanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya, kita mulai ya Mbak Bunga. Baik, Mbak Bunga kira-kira saat ini, sekarang ini tahun berapa Mbak? Tahun 2000. Oke, musim apa? Musim hujan. Bulan apa? Bulan Maret. Tanggal berapa? Tanggal 3. Hari apa Mbak? Hari Minggu. Oke. Saat ini berada di negara mana Mbak? Indonesia. Provinsi apa? Jawa. Jawa apa Mbak? Masih ingat? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ya. Kota apa Mbak? Kotanya Yogyakarta. Desa apa? Desa Ngemplak. Sekarang ini berada di ruang mana Mbak? Ruang tamu. Oke. Selanjutnya saya akan menyebutkan 3 nama benda ya Mbak. Nanti coba Mbak Bunga ingat-ingat. Apel, meja, koin. Silakan. Apel, koin, Nggak ingat ya? Nah, baik. Berikutnya ini hitung-hitungan ya Mbak. Ya, nanti hitung-hitungan Mbak Bunga tidak perlu khawatir kalau salah, silahkan disebutkan saja kira-kira berapa skornya ya Mbak ya. 100 dikurangi 7 82, 82 dikurangi 7 75, 75 kurangi 7 63, 63 kurangi 7 50, 50 kurangi 7 43, Oke.
Oke, Mbak Bunga masih ingat 3 nama benda tadi yang saya tanyakan? Apel. Hmm, apalagi? Nggak ingat lagi. Oke. Oke ya Mbak. Mbak Bunga tahu ini apa benda apa? Tahu. Apa? Pulpen. Pen. Ini apa Mbak? Kertas. Oke. Oke Mbak Bunga, selanjutnya nanti Mbak Bunga menirukan ya apa yang telah saya sampaikan ya, kata-kata namun tanpa bila. Namun. Hmm? Apa lagi? Oke. Mbak Bunga, tolong ya nanti lakukan sesuai dengan instruksi dari saya ya Mbak. Ambil kertas, lipat jadi 2 dan letakkan di lantai. Silakan. Oke. Ya. Sekarang ini ada. Saya tulis ya, nanti Mbak Bunga silahkan lakukan apa yang saya tulis. Silahkan Mbak. Oke. Selanjutnya silahkan Mbak Bunga tuliskan di sini apa yang Mbak Bunga pikirkan saat ini. Oke. Silahkan Mbak Bunga menggambarkan seperti ini. Gambar seperti ini di kertas ini. Nah. Oke. Baik Mbak Bunga, kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah Mbak Bunga masih semangat, masih kuat untuk saya tanyakan lagi atau mau ke belakang? Masih kuat. Oke. Oh, tanyakan yang ini ya Mbak Bunga ya. Baik. Ini kita, saya mau bertanya tentang HVLT dengan menggunakan HVLT ya Mbak. Nanti saya menyebutkan 12 kata secara bersamaan. Nanti Mbak Bunga menyebutkan kembali seingat Mbak Bunga saja ya. Jadi saya nanti akan menyebutkan sebanyak 3 kali. Kita mulai ya, silahkan didengarkan dulu ya Mbak. Singa, intan, kuda, tenda, aki, hotel, gua, kecubung, harimau, mutiara, sapi, gubuk. Silakan Mbak. Singa. Ya. Hotel. Ya. Kecubung. Ya. Mutiara. Ya. Meja. Ya. Ya. Saya tidak ingat lagi. Oke, baik. Saya ulangi lagi ya, Mbak. Singa, intan,
kuda, tenda, aki, hotel, gua, kecubung, harimau, mutiara, sapi, gubuk. Nah, Kuda, hotel, kecubung, ya, tenda, ya, rumah, intan. ya. Lupa lagi, Pak. Nah, oke, yang ketiga ya, Mbak Bunga. Baik. Singa, intan, kuda, tenda, aki, hotel, gua, kecubung, harimau, mutiara, sapi, gubuk. Gubuk, harimau, Ya. hotel, Ya. kuda, aki, Hmm. apa lagi ya? Lupa lagi, Pak. Ya, baik. Saya jumlah dulu ya, Mbak. Baik, saya ke pertanyaan yang terakhir. Mbak Bunga masih kuat ya? Ya, masih. Oke. Ya, baik. Ini adalah menggunakan instrumen SPSQ. Mbak Bunga nanti menyebutkan saja, gitu ya, apa yang saya tanyakan seperti yang pertanyaan pertama tadi. Oke, Mbak Bunga, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Hari apa sekarang? hari Minggu Sekarang berada di mana ini sekarang, Mbak? di ruang tamu. Berapa, Mbak, nomor teleponnya? Ingat? Atau ada nomor telepon? Ada tapi tidak ingat. Oke. Atau di mana, Mbak? Alamatnya saat ini masih ingat? Alamatnya saat ini di Ngemplak. Ya. Oke. Berapa usia si Mbak sekarang? Sekarang usia saya 67. Kapan si Mbak lahir? Tahun berapa kira-kira, masih ingat? Tahun 45. Siapa presiden Indonesia sekarang? Pak Soeharto. Siapa presiden sebelumnya? Soekarno. Siapa nama ibu si Mbak? Saya lupa. Nah, sekarang terakhir ya, Mbak ya, hitung-hitungan lagi. 20 dikurangi 3 berapa, Mbak? 10, 10 dikurangi 3, 9, 9 kurangi 3, 6, 6 kurangi 3, 3, 3 kurangi 3. 1. Nah, baik. Ya.
langsung apa yang saya lakukan kepada Simbah tadi dengan beberapa pertanyaan. Simbah saat ini mengalami gangguan daya ingat, ya Mbak ya, mengalami gangguan daya ingat. Jadi setelah ini mungkin saya akan mengajarkan kepada Simbah tentang terapi-terapi untuk mempertahankan daya ingat Simbah atau meningkatkan daya ingat Simbah ya, supaya tidak mengalami penurunan ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan membuat jadwal ya Mbak tentang terapi-terapi, kira-kira nanti kapan kita sepakati bersama. Itu ya Mbak ya. Iya. Ya, gimana Mbak perasaannya tadi setelah saya tanyakan tadi? Capek? Banyak Pusing. pertanyaan tadi, oh pusing ya? Iya, pusing. Karena pertanyaannya banyak tadi ya Mbak ya? Iya. Nah, terus apa lagi Mbak? Capek. Itu aja. Oh ya. Baik, Simbah, saya kira itu saja yang bisa saya tanya-tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya, saya izin pamit dulu ya, Mbak. Ya. Baik, teman-teman semuanya, demikian tadi contoh pengkajian status kognitif pada lansia menggunakan instrumen MMSE, HVLT, dan SPMSQ. Silahkan nanti teman-teman praktikkan dan lakukan gitu ya pada lansia, baik itu di komunitas ataupun di rumah sakit maupun di institusi atau mandiri. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.